Saudara sekalian yang mulia, di dalam ibadah ini solat. Nah, ini kan bulan Rajab. Solat itu saudara, kita harus berupaya menuju kepada khusyuk. Khusyuk. Betapa banyak dalil-dalil agama yang menerangkan dan mengisyaratkan betapa solat itu penting, kudu ada khusyuk. Seperti apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah, perintah Allah, solat untuk ingat aku. Dari zahirnya perintah, tentu maknanya wajib. Wajib solat tuh ingat Allah. Lawanan ingat itu lupa atau lalai. Betapa lalai itu dicela, enggak menjalankan perintah Allah. Banyak ayat-ayat yang lain, wala takun minal ghafilin, jangan sampai engkau menjadi orang yang lalai. Maknanya solat tapi enggak khusyuk. Nah, pagi ini kita masih berbicara sunnah-sunnah secara umum di dalam solat. Sebagaimana di awal-awal ngaji ini, sunnah solat tuh banyak. Sampai ulama tulis 1.500 sunnah. Banyak banget. Ulama tuh rajin mencatat sunnah-sunnah itu. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika sholat, ada sunnah sesudah sholat. Begitu. Ada sunnah mengiringi seluruhnya, seluruh sholat. Ada. Dan kita memasuki sunnah yang mengiringi seluruh sholat. Mana tuh sunnah solat tuh? Wa sunnah idamatu nadhari mahalli sujudihi. Jadi kalau solat tuh sunnah matanya lihatin tempat sujud. Matanya lihatin tempat sujud. Artinya tempat sujud di mana jidat kita mau ditempelin, di situ. Mata kita itu. Jadi maksudnya fokus. Jadi dengan melihat tempat sujud tuh fokus. Ada penari tuh, penari yang itu tuh. Yang kayak payung tuh. Begitu tuh. Yang kayak payung. Nah, itu kenapa nggak jatuh muter-muternya tuh? Karena dia fokus. Fokus. Namanya orang kampung sebut tari sufi. Begitu. Itu dia nggak jatuh. Kenapa? Fokus. Nah, kita juga dalam sholat tuh upayakan mata kita nih fokus. Liatin tempat sujud aja. Jangan goyang-goyang. Itu aja. Jangan kemana-mana. Jangan. Mau kanan, mau kiri, kita nggak perlu lihat. Fokus saja. Begitu. Tempat sujud. Dari kapan? Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Hanya ada beberapa tempat, ada pengecualian yang tidak lihatin tempat sujud. Begitu. Jadi kita kudu melihat tempat sujud mata kita. Jangan tidak. Begitu. Kenapa tempat sujud yang menjadi rujukan? Karena ini adalah maudhi'un syarifun. Tempat yang mulia.
di mana anggota tubuh kita yang termulia wajah kudu ditempelin di tempat di mana kaki injek. Di situ tuh. Ini paling mulianya. Jadi harus fokus tuh sholat. Pokoknya jangan lihatin depan. Begitu. Jangan. Mana pakai kaos lagi sholatnya. Kaos partai. Begitu. Baca lagi. Begitu. Iya ngelakang ini kita. Iya. Jadi jangan. Kita harus fokus liatin tempat sujud. Jangan kemana-mana. Faedahnya apa? Kata Fathul Mu'in, li'anna dzalika aqrabu ilal khusyuk. Faedahnya ngeliatin tempat sujud tuh lebih mendekatkan, ngegampangin meraih kekhusyuan dalam sholat. Bila sholat ini khusyuk, sukses. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sukses orang mukmin, orang beriman sukses. Yang bagaimana? Yang kalau sholat khusyuk. Kalau sholatnya nggak khusyuk, ya kadang sukses, kadang kagak. Begitu. Sholatnya khusyuk. Ini penting. Sholatnya khusyuk. Biar kita nggak morat-marit. Itu begitu. Jadi mata kita lihatin tempat sujud. Tempat sujud. Kecuali waktu kita tasyahud. Waktu kita tasyahud, di mana telunjuk kita diangkat, di situ mata kita liatin telunjuk. At-tahiyyatul, belum telunjuk diangkat. Waktu telunjuk diangkat, waktu illallah. Waktu telunjuk diangkat ini waktu mulut kita baca illallah, bukan waktu baca asyhadu, bukan. Tapi waktu illallah. Jadi kita at-tahiyyat. Tadi di tempat sujud di sini nih. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Angkat illallah. Kalau sudah telunjuknya diangkat illallah, jangan goyang-goyang, jangan. Diam aja. Kita mata liatin telunjuk. Nomor 1. Liatin telunjuk. Liatin telunjuk. Liatin telunjuk. Ampe kapan? Ampe salam. Mulut ngomong as, lepas. As, lepas. Pas as, lepas. Assalam, lepas sudah. Assalamualaikum. Telunjuk diangkat ini, mata kita lihat ini. Karena lebih gede ganjarannya. Telunjuk. Hati Allah, mulut Allah, tangan Allah. Ini totalitas keimanan. Al-imanu tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu kepercayaan penuh dalam hati bahwa Tuhan itu satu. Mulut juga mengata begitu, tangan juga mengekspresikan begitu. Ekspresi. Itu begitu. Ini penting kita. Selebihnya, kita punya mata, lihatin tempat sujud. Dari awal. Dari mulai kita diri, ruku kita, i'tidal kita, sujud kita, duduk antara dua sujud kita lagi, duduk istirahat, begitu, diri, mata kita nggak boleh kemana-mana, fokus, dan ini cepat nyampe ke tujuan. Fokus nih. Dalam hidup sama, dalam hidup
Kalau kita pengen cepat nyampe ke tujuan, fokus. Jangan banyak memandang kanan, memandang kiri. Artinya, jangan kita mikirin yang enggak manfaat. Yang manfaat aja, fokus. Kalau kita sudah mau mengomentari kanan kita, mengomentari kiri kita, capek. Enggak fokus, pegel. Hati pegel. Maka fokus saja sama titik tujuan. Itu begitu. Dalam sholat ini gambaran hidup kayak begitu. Gambaran hidup. Kayak pelari maraton. Pelari maraton itu kenapa cepat sampai? Kuncinya satu, fokus. Dia nggak tengok kanan. Udah sampai mana dia ya? Udah sampai mana dia? Enggak. Yang kayak begitu nggak bakalan sampai. Apalagi dia ngelirik yang di tribun. Itu orang masih duduk aja. Gue duduk juga nih. Ya kagak sampai-sampai. Begitu. Maka yang dilihat satu, fokus, finish. Bagaimana kita biar cepat sampai? Nah, ini isyarat di dalam sholat kita. Fokus saja. Fokus. Ini penting. Pertanyaannya, satu, bagaimana kalau kita buta? Kagak lihat. Apakah kudu lihatin tempat sujud juga? Kan kagak lihat juga tempat sujudnya belah mana. Begitu. Buta. Lihat bawah, enggak lihat bawah, sama aja gelap-gelap juga. Buta. Walau a'ma. Sekalipun kitanya buta, tetap ajarannya kudu ngelihat tempat sujud. Walaupun kita buta. Jadi agama tidak memandang yang jarang-jarang. Hukum itu harus mengikuti standar. Begitu. Jadi walaupun buta, tetap saja sunat liatin tempat sujud. Sehingga palanya rada nunduk dikit kalau sholat. Nunduk dikit. Jangan mencangak mulu, hidup capek. Nunduk dikit lah. Nunduk dikit. Begitu. Bagaimana karena kita sholatnya di Mekah, di depan Ka'bah. Kan memandang Ka'bah ganjaran gede. Jadi memandang tuh punya ganjaran. Begitu. Kita doain tuh Pak Yanto sehat walafiat. Saudara, memandang nih ada beberapa yang dapat ganjaran. Mandang nih. Satu mandang Ka'bah. Ini kita di Ka'bah tuh. Liatin aja, bengong tuh lihat tuh. Dapat ganjaran, gede banget. Ganjarannya. Lihat doang tuh Ka'bah. Lihat. Lihat doang tuh. Saya kepada teman-teman kalau haji kan lama tuh. Jadi kangen sama anak gitu, kangen sama bini atau bini kangen sama laki dan terusnya. Ke Ka'bah aja. Lihat Ka'bah. Begitu. Atau ada yang kemudian umroh atau haji, pulang nyasar, balik lagi ke masjid, jangan diturutin. Udah nyasar, terus saja, tambah jauh. Anda balik lagi ke dalam masjid, lihat Ka'bah. Nanti arah pulang diunjukin sama Allah. Rumus hidup begitu. Ini rumus. Arah pulangnya. Kalau enggak, makin jauh kita jalannya. Masuk dari sini, keluar sini. Ya wassalam. Itu begitu. Lihat Ka'bah tuh ganjaran besar. Dua, lihat orang tua. Memandang wajah orang tua tuh ganjaran gede. Gede banget. Gede banget. Mandang wajahnya doang. Apatah lagi tidur orang tua kita. Orang tua kita lagi tidur, pandang tuh. Dia ampe begini nih. Pandang tuh. Ya Allah, orang tua kita sampai kayak gitunya ngegedein kita. Sampai capek, lelah. Itu gede ganjarannya. Mandang orang tua.
Mandang orang tua. Jadi kalau mau ngajak jalan-jalan anak, jalan-jalan ke rumah orang tua, begitu kanyer, ya ngabisin duit doang. Udah ke rumah orang tua aja, mandang orang tua, gede ganjarannya, gede. Yang memandang tuh dapat ganjaran. Wa nadharuka ila walidatika ibadah. Anda memandang wajah orang tua tuh ibadah, ganjarannya gede banget. Jadi ganjarannya. Sian kita sama orang tua, ya Allah baik banget dia sama anak. Udah diasuh, dirawat, gedein, dikawinin sama orang tua tuh. Tuh bocah, sampai dia punya anak disunatin juga, sampai rumah dikasih juga. Udah kontrakan tuh lu pakai aja coba. Suruh pakai. Begitu sama orang tua jarang datang. Sian kita. Orang tua kayak begitu, sian ya Allah hidup. Anaknya nggak nongol-nongol. Padahal dia di sekolahin, di ini lah bininya. Bininya ketemu dia, udah sukses. Kalau dia tidur mau di kolong jembatan, mana mau kawin sama dia. Begitu, udah begitu kagak datang ke rumah orang tua. Aduh, sayang banget. Kurang barakah hidupnya, kurang barakah. Mandang wajah orang tua tuh gede. Mandang wajah orang tua, besar ganjarannya, besar. Mana lagi? Wa nadharuka ila wajhil alim ibadah. Memandang wajah ulama itu ibadah, ngaji. Datang aja di majelis ilmu, tapi kita nggak paham. Orang arti bahasa Arab. Kalau zaman dulu, gua orang sekolah Arab. Dulu sekolah Arab namanya. Nggak ada madrasah sebutannya. Sekolah Arab begitu bahasanya. Udah duduk aja, gede ganjarannya. Biar kita nggak paham. Kalau ada pengajian duduk aja, itu udah gede banget ganjarannya. Duduknya doang. Masya Allah, besar ganjarannya, besar, begitu, besar. Makanya ngaji itu, kalau saya suka bilang ke kawan tuh kita dorong. Jadi pengennya kita majelis taklim tuh enggak tinggi kayak orang-orang. Kita orang nih pengennya sama kawan-kawan tuh majelis taklim tuh disamain sama dangdutan. Itu udah bagus. Jangan lebih tinggi. Sama aja sama dangdutan tuh. Itu udah tinggi tuh kita menilai majelis. Kalau kita dangdutan tuh duduknya di belakang apa di depan ya? Yang bener nih, di belakang apa di depan? Nah kayak begitu tuh. Duduknya tuh di depan begitu. Pokoknya pulang kita bareng. Pulangnya bareng, jangan takut. Depan ganjaran gede. Ganjaran gede. Begitu, ganjaran. Kalau masih kosong. Tapi kalau udah ada orang jangan disingkirin juga. Gua akamsi, apa akamsi? Anak kampung sini. Jadi gua depan, ya kagak juga, kagak. Kalau udah ada orangnya mah jangan. Kalau kosong diis ganjaran. Jadi rahmat Allah, keberkahan tuh yang paling gede turunnya di baris pertama. Begitu, baris pertama. Begitu. Di baris terakhir itu ya sisa kalau ada. Begitu. Beneran. Jadi depan itu gede ganjarannya, depan. Jangan takut, jangan. Enggak digebuk, enggak diapain gitu. Enggak. Begitu. Depan aja depan. Ganjarannya gede, begitu. Mana lagi yang memandang tuh ganjarannya besar? Memandang Al-Quran. Mohon maaf, kita nggak bisa baca Quran. Aduh, saya nggak bisa baca Quran ini, gimana ini ya? Quran ini, iya betul bunda. Lihat aja, ini Quran nih. Lihat aja gitu tuh. Walaupun kita nggak ngerti. Betul, enggak baca. Lain dengan baca. Baca ganjaran lain, namanya membaca. Memandang lagi. Kita babnya lihat doang tuh. Gede ganjarannya. Gede. Walaupun enggak baca, mulut kita mingkem rapet.
Mandang aja. Gede banget ganjarannya. Beneran. Ini lain. Memandang ini. Besar ganjaran. Besar. Besar. Nah, materi kita, bagaimana kalau kita sholat depan Ka'bah? Mandang mana mata ini? Apakah mandang Ka'bah? Kan ibadah. Apakah mandang tempat sujud? Tetap. Walaupun di depan Ka'bah, kalau lagi sholat mah, iya, mata kita melihat tempat sujud. Kanjeng Nabinya begitu. Begitu. Kanjeng Nabi masih lebih gedean memandang tempat sujud dibanding memandang Ka'bah kalau lagi sholat. Jadi hidup pilihan tuh begitu. Jadi tetap memandang Ka'bah lebih besar. Begitu. Udah memandang Ka'bah, memandang tempat sujud lebih besar. Dhaif. Orang kata memandang Ka'bah aja, enggak usah. Kalau lagi sholat, mandang tempat sujud saja. Mandang tempat sujud saja. Memandang tempat sujud saja. Walaupun kita ada di Mekah. Bagaimana kalau kita sholatnya gelap, lagi mati lampu? Begitu. Banjir. Airin banjir. Gitu, betul nggak? Iya. Jadi saudara, mati lampu, gelap. Ini ngelihat tempat sujud juga nggak kelihatan juga. Jadi ngelihat kemana juga nggak kelihatan. Sama kayak orang buta. Tetap aja, walaupun tempatnya gelap, mata kita nunduk ngelihatin tempat sujud. Tapi nggak kelihatan, biarin. Begitu, lihat itu aja. Ikuti baginda Nabi. Supaya sholat kita ini sallu kama ra'aitumuni usolli. Anda sholat sebagaimana Anda lihat aku sholat. Bagaimana melihat Nabi sholat, wong kita lahirnya belakangan. Sahabat tentu yang diajak ngomong, sahabat. Maka sahabat dilihat sholatnya ama tabi'in. Hampir terus sampai Imam Syafi'i. Hampir terus sampai Nifatul Mu'ini. Begitu. Sampai itu ulama demi ulama. Supaya kita sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah Anda sebagaimana Anda melihat aku sholat. Jadi enggak asal. Biar kita benar dalam ibadah. Makanya kenapa ulama-ulama itu ngajarnya fikih mulu. Sholat lagi. Saking nyari sholat bener nih, susah. Dari dulu sholat tuh masih aja ada yang kurang di dalam mengerjakan sunnah-sunnah sholat. Andai satu aja sholat kita tuh sempurna betul. Ajarannya yang Nabi ajarkan. Maka udah luar biasa. Nyelamatin banget dunia dan akhirat kita. Karena sunnah sholat banyak banget. Aturan sholat ini. Jadi perlu diingetin lagi. Biar kita ini balik fokus. Betapa pentingnya sholat ini. Penting. Sholat. Satu-satunya perintah Allah. Yang langsung. Tanpa proses malaikat Jibril adalah sholat. Jadi kita langsung sama Allah. Udah sholat. Udah paling tingginya ibadah badaniyah. Sesudah 2 kalimat syahadat, sholat.
Jadi sholat ini kalaulah diumpamakan kayak kepala di badan kita, saudara. Kalau ada orang nggak ada kepalanya, orang hidup. Ada badan doang nggak ada kepalanya, kagak hidup. Sama orang hidup yang nggak sholat, di mata agama bangkai yang berjalan di muka bumi. Di mata Allah bangkai doang, nggak ada isi, nggak ada ruh. Jadi ruh kehidupan itu sholat, ruhnya. Jadi badan kita itu perlu pala. Kalau nggak ada pala mati. Sholat itu kayak pala. Kalau nggak ada sholat mati, mananya bangkai yang berjalan di muka bumi. Bahaya. Bahaya. Tegaknya agama kita dengan sholat. Kalau nggak sholat, runtuhlah bangunan agama. Agama siapa? Agama kita. Islam tetap tegak. Kita yang morat-marit bangunannya. Ini saudara. Kemudian bagaimana kalau sholat janazah? Apakah mata kita liatin tempat sujud? Ataukah kita liatin keranda? Kurung batang. Begitu. Lihat mana? Tetap walaupun sholat jenazah, mata kita liatin tempat sujud. Orang aruh. Jenazah mah Ka'bah masih tinggian Ka'bah. Ka'bah jadi suruh liatin tempat sujud. Apalagi jenazah. Begitu. Jenazah. Mana jenazahnya teman kita lagi. Begitu. Hobinya ngaji. Ditanya lagi sama anaknya, mana baba lu? Ngaji. Dohor ngaji. Sampai jam 12 malam ngaji. Wah heran ngaji mulu. Nggak berhenti-berhenti ngaji apaan? Oh no di gardu. Ngatur biji. Dikata ngaji. Hah? Dikata ngaji. Bahasanya bagus ngaji. Ngatur biji. Biji apa? Biji catur. Kalau main catur tuh, kalau rajanya udah morat-marit kemana-mana, itu tandanya udah panik. Begitu. Kalau rajanya masih diem aja, itu tandanya aman. Aman. Iya, mau menang. Tapi kalau rajanya udah loncat-loncat ke sana kemari, harus bagi-bagi bansos ke sana kemari, itu maknanya panik. Raja. Ini main catur. Jangan dicatur. Orang main catur begitu. Kalau masih kuda, masih luncur, benteng, aman. Apalagi pion, masih. Begitu. Iya. Pion mau dijadikan raja, berat. Jangan dicatat Pak Jisur. Aduh, Pak Jisur catat lah. Jangan begitu. Walaupun depan jenazah, tetap aja mata kita liatin tempat sujud. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Kecuali satu, saat tasyahud, ketika mulut membaca baru tangannya diangkat. Saat diangkat inilah kita membaca, mata kita liatin telunjuk, ujungnya lihat. Oh, liatin telunjuk aja. Telunjuk aja. Liatin telunjuk. Liatin. Iya. Iya, jangan kampanye, jangan. Ente liatin telunjuk di kampanye. Bukan, Allah satu. Begitu. Udah begitu. Lain. Begitu. Kita enggak ke situ-situ. Salat kita, salat. Begitu salat. Iya.
bagaimana mata merem dalam sholat? Hukum mata merem. Bagaimana kalau mata kita dimeremin aja? Gua nih kalau melek agak khusyuk dah. Susah banget kalau melek. Kalau merem bisa khusyuk. Begitu kata dia. Ini bagaimana hukum merem? Wala yukrahu taghmidu ainaihi illam yakhaf dararan. Enggak makruh, boleh saja. Salat matanya merem, boleh saja. Dengan catatan enggak khawatir bahaya. Kalau bakal merem khawatir bahaya, makruh. Jadi hukum merem itu ada dua. Begitu. Kalau khawatir bahaya, makruh. Ada yang merem bakal jatuh. Iya gitu. Bakal jatuh. Bahaya kalau merem bakal jatuh. Begitu. Ada orang sholatnya merem. Dari awal. Akhirnya handphonenya hilang. Salah dia. Emang juga kagak disuruh. Merem. Pakai merem. Itu pura-pura khusyuk kagak juga. Begitu. Melek aja melek. Sunat kalau sholat matanya dibuka. Kan disuruh memandang tempat sujud. Mananya memandang tempat sujud itu melek sunat. Bagaimana dimeremin? Kalau enggak bahaya takut jatuh segala macam, ya enggak apa-apa sih. Begitu. Enggak apa-apa. Tapi kalau bakal jadi bahaya, memakruh. Orang disuruh melek memandang tempat sujud. Begitu. Kalau merem orang buta aja. Begitu. Orang kita melek bagus. Pandang tempat sujud tuh. Gede ganjaran. Tempat sujud. Jadi memandang sajadah. Enggak. Beda. Kalau memandang sajadah nanti dipakai sama kagak di rumah juga liatin sajadah mulu. Kagak. Kalau enggak sholat. Tempat sujud ketika kita udah Allahu Akbar. Itu gede ganjarannya. Allahu Akbar.